Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita kehidupan, Allah yang memberikan kepada kita kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rezeki. Patutnya bagi kita seorang hamba selalu mengucapkan puji. Selawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan agama Allah. Beliaulah yang merupakan nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan milon pegah lagian. Seandainya orang pegah nikmat besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Betul. Akan tetapi jika tidak lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan berdepu bahwa malamnya merupakan malam yang cukup bahagia bagi kita yang pakan dan pegah lagi ya. Nyo khusus bagi kita yang hanasiah kau lah yo. Pakan dan pegah lagi ni karena di dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis pernah diterangkan bahwa pada malam hari ini setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malamnya tunggukan tak rayakan hari lahir Nabi Muhammad, akan tetapi tak dengar cerita tentang Nabi Muhammad termasuk Zid. Bahkan ni bak malamnya ni malaikat Jibril yang teruk bak Nabi Muhammad di Dewati. Teruk bak Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umat Rani bak malamnya kali berkumpul. Bahkan punya acara pukul mereka yang maksiat kepada Allah. Tanya Rasulullah, pusing. Mereka hanya duduk mendengar ceramah. Oh, menyalahkan wahai malaikat, catat nama-nama orang yang ada di sini, catat di pintu surga. Makanya dukul cukup bahagia malamnya. Kadang-kadang saya tamang surga, wabnanan bak pintu surga. Begitulah, makanya kita harus patut mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan yang saya hormati, kepada Tunku Imum, Pak Gesyik, Tuan Hapus, Tuan Halapan, dan kepada Dewan Juri, dan kepada seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan akhlakul karimah yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang sangat baik. Tidak satu pun sosok manusia yang dapat menggantikan, bahkan menyamai sifat agungnya. Tidak satu pun sosok manusia yang dapat menyamai sifat, tidak menyamai sifatnya yang baik.
Hal inilah yang menjadikan bahwa Muhammad bin Abdullah merupakan sosok yang menjadi tauladan bagi seluruh manusia. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membawa syarahan yang berjudul Keteladanan Akhlakul Karimah yang terdapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian hebatnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling baik daripada nabi ulul azmi, merupakan nabi yang paling baik bagi seluruh umat manusia, merupakan pemimpin bagi seluruh nabi, bahkan seluruh umat dari sejak umat Nabi Adam hingga kepada umat akhir zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, akhlakul karimah. Bagi siapa? Liman kana yarjullahi wal yaumil akhir, bagi seorang yang selalu beriman kepada hari akhir. Wa dzakarallahi katsira, dan dia banyak menyebut nama-nama Allah. Ayat ini diturunkan tepatnya pada peperangan Al-Ahzab, yang ketika itu umat Nabi Muhammad diuji oleh Allah tentang keteguhan, tentang keimanan, yang intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk selalu mengutamakan, untuk selalu mencontohkan akhlakul karimah, yang akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada uro yang kau ikut gedanya kali tarayakan uro lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tak puduk, dengan tak adakan hari, dengan tak adakan maulidnya Nabi. Gedanya puduk melike, gedanya khodari, dengan tujuan yaitu dengan tujuan merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini benar depu bacut bahawa maulid yang kedanya puduk bukan sekedar hanya untuk makan-makan, bukan hanya sekedar untuk mendikirkan, akan tetapi benar depu ni di dalam kedanya puduk acara maulid tersebut nakuh, yaitu kedanya harus mengingat kepada kejadian-kejadian yang ditimpa oleh Nabi. Kedanya harus teringat tentang kelahirannya bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memanfaatkan bagaimana akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang nantinya di akhir hari, di hari kiamat, Nabi Muhammad lah yang akan menolong kita. Di dalam satu kisah diriwayatkan bahwa esok ketika hari kiamat sudah tiba, para ahli surga dimasukkan ke dalam surga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Ketika itu Nabi Muhammad keluar dari surga. Keluar Nabi Muhammad dari surga, ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, engkau ingin kemana?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Allah, aku belum puas jika masih ada umatku di dalam neraka." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, keluarkan sebagian umat Nabi Muhammad di dalam neraka, masukkan mereka ke dalam surga." Nabi Muhammad tetap berdiri, "Ya Allah, jika sebagian aku enggak mau. Aku tidak ingin masuk ke dalam surga sebelum umatku dimasukkan semuanya ke dalam surga." Maka di dalam satu riwayat, di dalam satu hadis, bahwa umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari syarahan saya
bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu membangga-banggakan Nabi Muhammad, selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Jadilah kita sebagai akhlak yang dicontohi oleh Rasulullah. Jadikan kisah-kisah dahulu yang telah dialami Rasulullah, jadikanlah sebagai motivasi, jadilah sebagai pedoman hidup kita yang nantinya kita semoga-moga akan disampaikan oleh Nabi bahwa kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.